Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgiawan Listanto, F55117246. Ya, di sini saya mengambil kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwa Sraya atau dalam artian Persero. Kasus ini cukup besar, terjadi cukup gempar di Indonesia. Kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwa Persero Syara dalam artian Persero adalah asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia, Hindia Belanda waktu itu. Helps nomor didirikan dengan akte notaris William Henry Heltos nomor 185 tanggal 17 Desember 1960 Neil Mitch Van 1859. Dinasionalisasikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah nama menjadi PT Perusahaan Penanggungan Jiwa Sejahtera hingga pada 21 Agustus 1984 berupa menjadi PT Asuransi Jiwa Sraya dalam artian Persero. Kasus ini adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank dan agen penjual yang mengakibatkan negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun. PT Asuransi Jiwa Sraya atau dalam artian Persero adalah satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik negara, yaitu memberikan jaminan faedah asuransi hari tua, meninggal dunia, kesehatan dan kecelakaan, baik dalam bentuk penanggung-jawaban perorangan individu asuransi maupun penanggung-jawaban kumpulan grup asuransi. Terungkap kasus salah kelola usaha PT Asuransi Jiwa Sraya telah menyita perhatian publik. Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 Desember 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero pada 21 Agustus 1984. Dalam perjalanannya, kondisi usaha Jiwasraya sempat membaik pada tahun 2011 meski turut berdampak krisis ekonomi tahun 1998, 25 Desember 2019. Namun demikian, ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar pada Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun per Desember 2019. 18 Januari 2019. Buruknya keuangan Jiwasraya dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapisan kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun untuk mempercantik laporan keuangan Windows Dressing. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK menemukan harga saham tempat Jiwasraya berinvestasi selalu melompat menjelang tutup tahun, dan kemudian saham tersebut dijual lagi pada Januari tahun berikutnya. Karena saham yang dibeli di bawah harga pasar, maka pada laporan keuangan akhir tahun tercatat hasil investasi Jiwasraya menguntungkan laba semu. Namun sebenarnya perusahaan sudah mengalami kerugian 19 Januari 2020. Mengenai kasus di bidang apa dan siapa saja tersangka. Adapun sebanyak 6 tersangka dari kasus Jiwasraya. Itu adalah Direktur Utama PT Hasan International Tbk Beni Jokro Saputro, Komisaris Utama PT Tradan Alam Minera TB Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari
2013-2018. Hari Prasetyo. Lalu Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018. Indrasman Rahim, EKS Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan, dan Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto. Itulah tersangka yang merupakan tersangka kasus Jiwasraya atau pelaku para koruptor yang terjerat kasus di PT Asuransi Jiwasraya. Nilai prinsip anti korupsi yang mereka para koruptor langgar. Itu nilai anti korupsi itu kejujuran, ada 9 yang mereka langgar, para koruptor langgar. Ada 9 nilai anti korupsi, yaitu yang saya ambil hanyalah 5. Pertama itu kejujuran, dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa sifat jujur manusia tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosial. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu, sebuah perbuatan yang salah baik disengaja maupun yang kedua itu tanggung jawab maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah. Yang ketiga itu keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil sama berat, tidak sama berat sebelah, tidak memihak. Yang keempat adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, hingga segala bentuk penyimpanan dapat diketahui oleh publik. Kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksanaannya. Kultur kebijakan anti korupsi efektif apabila dalamnya terkandung unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integrasi pembuatannya. Upaya pemerintah menangani masalah korupsi tersebut. Upaya pemerintahan Kementerian BUMN melakukan skema penyehatan Jiwasraya melalui 3 cara. Pertama, melalui pembentukan holding asuransi BUMN. Pemerintahan bakal segera menyuntikkan dana melalui percepatan pembentukan holding asuransi BUMN. Pemerintahan menargetkan holding terbentuk pada kuartal 2 di 2020. Menaksir pembentukan holding asuransi membutuhkan dana sekitar 7 triliun. Yang melalui pembentukan holding asuransi BUMN diharapkan per tahunnya mendapat 2 triliun selama kurun waktu 4 tahun. Kedua, menjual saham anak usaha Jiwasraya, yakni Jiwasraya Putra, yang diperkirakan mencapai 3 triliun. Ketiga, Jiwasraya bakal melepas aset finansial berupa saham-saham yang tidak liquid dan memprediksi dari penjualan aset finansial ini bakal memperoleh dana segar sebesar 5,6 triliun dari 3 skema yang dibuat
itu secara teknis tetap dikerjakan pihak Jiwasraya dan Kementerian BUMN. Itulah upaya pemerintah dalam menangani masalah korupsi Jiwasraya tersebut. Lanjut, kesimpulan mengenai kasus tersebut dan apakah dampak terhadap Indonesia mengenai kasus korupsi. PT Asuransi Jiwasraya Persero dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap industri asuransi jiwa Indonesia. Kerugian besar, lambatnya penanganan pemberantasan korupsi, dan kasus korupsi yang di Jiwasraya disebut berpotensi merugikan senilai 13,7 triliun. Kasus salah kelola BUMN ini Jiwasraya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Hal ini menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintahan khususnya OJK dalam mengatur dan menata industri perasuransian ke depan dan mengambil solusi terbaik dalam penyelesaian atau penyelamatan dan nasabah dan investor merupakan upaya yang mendesak untuk dilakukan pemerintah ke depan. Perlu terus dilakukan pengawasan intensif untuk menjaga stabilitas keuangan, sistem keuangan, khusus industri perasuransian. DPRD RI perlu mendesak Kementerian BUMN agar segera membentuk OJK untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang insentif terhadap lembaga-lembaga keuangan khususnya non-bank. Hal ini dikarenakan kasus Jiwasraya dapat berdampak sistematik pada 23 hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dampak terhadap Indonesia mengenai korupsi PT Jiwasraya itu sangatlah besar, termasuk dalam asuransi hari tua, meninggal dunia, kesehatan dan keselamatan baik bentuk pertanggungan perorangan asuransi. Karena biaya yang dirugikan sebesar 13,7 triliun itu adalah harga yang sangat besar bagi kerugian, cukup besar untuk kerugian negara ini, negara Indonesia. Terima kasih. Itulah pemaparan tentang yang saya kutip dari halaman berita yang ada di internet tentang kasus PT Jiwasraya yang terjerat kasus korupsi asuransi jiwa atau penggelapan uang sejumlah 13,7 triliun. Baiklah, cukup sudah penjelasan atau pemaparan yang saya lakukan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila yang saya jelaskan tidak sesuai dengan yang dia prediksikan, saya hanya mendapatkan materi ini dari internet yang dan semua dari berita-berita yang saya baca. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.